Tapi dari segala kontroversi yang dia bikin, dia tetap berhasil balik lagi jadi salah satu orang paling berkuasa di Eropa. Gila nggak sih guys? Untuk ukuran abad pertengahan pastinya orang-orang tuh pada syik syak syuk gitu loh. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Bayangin ya, hidup di abad pertengahan, di saat perempuan bahkan jarang punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Tapi ada satu perempuan yang bisa dibilang paling berkuasa guys, di abad pertengahan. Dia ini bukan cuma jadi ratu satu kerajaan, dia jadi ratu dua kerajaan paling kuat di Eropa. Mantan suaminya adalah Raja Prancis, dan suami keduanya adalah Raja Inggris. Dan anaknya ada yang jadi raja terkenal banget, yaitu Richard the Lionheart. Dan yang paling gila, dia ini pernah ikut perang salib dan punya banyak banget kontroversi. Tapi dari segala kontroversi yang dia bikin, dia tetap berhasil balik lagi jadi salah satu orang paling berkuasa di Eropa. Namanya adalah Eleanor of Aquitaine. Dan jujur ya, kalau hidupnya ini difilmkan sekarang, mungkin ceritanya bakal terasa kayak campuran antara Game of Thrones, politik kerajaan, drama keluarga, dan juga perang besar. Bakalan jadi film yang keren banget. Tapi udah ada belum ya? But anyway, gimana sih cara dia ini menjadi perempuan paling powerful di Eropa? Buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching. By the way, buat yang self-vlog dengan soft lens yang aku pakai, ya ini adalah dari On Eye Lens. Aku suka banget warnanya yang ini, Smith Eyes. Dan yang paling penting, dia ini bener-bener comfortable banget, nyaman banget dipakai. Aku sampai kadang lupa kalau aku tuh pakai soft lens ya, kalau aku nggak ngaca. Karena bener-bener nyaman banget. Apalagi aku orang yang kurang suka pakai soft lens sebenarnya, karena mata aku tuh sensitif dan cepat kering. Tapi ini tuh kadar airnya kayaknya bener-bener bagus dan tinggi ya, jadi aku makainya juga nyaman banget. Aku udah taruh linknya di description box, jadi kalau misalnya kalian mau check out, langsung aja cek di sana. Eleanor lahir sekitar tahun 1122. Tempat lahirnya kemungkinan besar di wilayah Aquitaine di barat daya Prancis. Sekarang mungkin orang mikir, ya udah cuman bangsawan biasa. Enggak guys ya, Aquitaine waktu itu tuh super kaya. Bahkan bisa dibilang lebih kaya daripada wilayah yang dikuasai Raja Prancis sendiri. Karena wilayahnya tuh luas banget, penuh kebun anggur, perdagangan, kastil, budaya seni, musik, puisi, dan kehidupan mewah. Ayah Eleanor adalah William ke-10, Duke of Aquitaine, dan beda dari banyak wilayah Eropa lain yang sangat konservatif, budaya Aquitaine itu lebih bebas gitu loh. Perempuan bangsawan di sana tuh lebih terdidik, lebih aktif dalam politik, dan lebih dihargai. Jadi dari kecil, Eleanor ini tuh udah dibesarkan bukan cuma jadi calon istri bangsawan, tapi bener-bener dia ini diajarin cara memimpin. Dia juga belajar banyak banget, dia bisa bahasa Latin, sastra, musik, diplomasi, sampai etika istana. Pokoknya dia tuh anak yang cerdas banget. Dia juga karismatik, cantik, dan punya kepribadian yang kuat. Pokoknya tipe orang yang kalau masuk ruangan, semua mata langsung tertuju ke dia. Karena dia punya that aura. Nah, waktu Eleanor masih remaja, ayahnya meninggal tiba-tiba saat perjalanan religi. Dan disinilah hidup Eleanor berubah total. Karena dia ini nggak punya saudara laki-laki, jadi semua wilayah Aquitaine jatuh ke tangan Eleanor. Bayangin guys, seorang gadis belasan tahun tiba-tiba jadi salah satu pewaris terkaya di Eropa. Dan sebenarnya ini tuh bahaya banget, karena di abad pertengahan perempuan kaya tanpa perlindungan itu bisa diculik, dipaksa menikah, atau dijadikan alat politik. Makanya sebelum dia meninggal, ayah Eleanor ini tuh udah bersiap-siap ya. Dia udah menitipkan Eleanor ini ke Raja Prancis saat itu, yaitu Louis ke-6 of France. Dan Raja langsung gercep karena kalau Eleanor nikah dengan anaknya, Prancis bakal dapat wilayah Aquitaine. Jadi ya saling menguntungkan gitu kan. Eleanor akhirnya menikah dengan Louis ke-7 of France pada tahun 1137. Dan beberapa minggu setelah pernikahan, ayah Louis meninggal dunia. Dan boom, Eleanor langsung jadi Ratu Prancis. Masalahnya, hubungan Eleanor dan Louis ini tuh kayak dua orang dari planet yang berbeda. Louis sangat religius, dia pendiam, orangnya serius, kaku. Sementara Eleanor suka banget seni, dia suka banget hiburan, suka kehidupan istana yang glamor, dia juga berani. She's
full of life. Dan banyak orang bilang kalau Eleanor ini membawa budaya glamor dan mewah ke istana Prancis. Dan sebagian bangsawan konservatif nggak suka guys. Mereka mulai menganggap Eleanor ini terlalu too much, flamboyan, dominan, dan berbahaya. Padahal ya sebenarnya Eleanor ini cuman perempuan pintar yang nggak mau diem aja. Nah, ini bagian yang bikin nama Eleanor makin kontroversial ya. Jadi tahun 1147, Louis ke-7 ini ikut Second Crusade dan Eleanor ini ikut, which is ini adalah hal yang nggak biasa banget. Seorang ratu ikut perjalanan perang ribuan kilometer ke Timur Tengah. Gila nggak sih guys? Untuk ukuran abad pertengahan, pastinya orang-orang tuh pada Shock gitu loh. Eleanor bahkan membawa para dayang dan juga bangsawan perempuan untuk ikut rombongan. Dan disinilah mulai muncul gosip-gosip liar. Ada rumor kalau Eleanor ini terlalu dekat dengan pamannya sendiri, yaitu Raymond of Poitiers. I'm not sure how to pronounce it. I guess let's just stick to the Poitiers. Anggap aja bacanya memang Poitiers ya. Nah, bahkan ada tuduhan hubungan terlarang antara Eleanor dengan pamannya ini. Tapi sekarang ya, sejarawan modern banyak yang bilang kalau tuduhan ini kemungkinan besar adalah propaganda politik semata. Karena perempuan kuat zaman itu gampang banget dijelek-jelekan. Apalagi Eleanor ini terkenal berani ngomong dan aktif banget dalam politik militer. Dan cowok-cowok elit waktu itu banyak yang nggak nyaman dengan posisi Eleanor ini. Anyway, perang salib kedua sendiri akhirnya gagal total. Louis pun malu ya. Kerajaan rugi besar dan hubungan Eleanor dengan Louis makin hancur. Dan tahun 1152, Eleanor dan Louis resmi bercerai. Alasannya, katanya karena hubungan keluarga terlalu dekat menurut hukum gereja. Tapi semua orang tahulah pada waktu itu kalau Mereka ini emang udah nggak cocok sama sekali aja. Dan setelah cerai, Eleanor melakukan langkah paling gila dalam hidupnya. Hanya beberapa minggu setelah perceraian, dia menikah dengan pria muda bernama Henry II of England yang nantinya jadi Raja Inggris. Sekarang coba bayangin efek politiknya ya. Aquitaine milik Eleanor, terus wilayah Inggris milik Henry. Jadi kalau digabungin, kekuatan mereka ini jadi super besar. Bahkan Raja Prancis waktu itu sampai ketar-ketir karena wilayah kekuasaan pasangan ini lebih luas daripada wilayah kerajaan Prancis sendiri. Dan Eleanor sekarang bukan cuma mantan Ratu Prancis, dia ini jadi Ratu Inggris. Awalnya hubungan mereka penuh gairah dan ambisi. Henry ini cerdas, ambisius, agresif, dan sangat kuat secara politik. Mereka juga punya banyak banget anak ya, ada total 8 orang anak. Dan beberapa anak mereka ini jadi tokoh besar dalam sejarah, termasuk Richard ke-1 of England atau Richard the Lionheart dan juga John of England. Tapi masalah mulai muncul karena Henry ini terkenal suka selingkuh. Dan dia bukan selingkuhnya diem-diem, selingkuhnya tuh terang-terangan. Sementara Eleanor makin lama makin merasa kalau dia ini tuh cuma dijadikan simbol. Padahal Eleanor ini terbiasa punya pengaruh besar. Akhirnya Eleanor balik ke Aquitaine dan mulai membangun kekuatannya sendiri di sana. Dia jadi pelindung seni, puisi, dan juga budaya. Banyak yang bilang budaya courtly love atau romantisme satria berkembang besar karena pengaruh Eleanor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling brutal ya. Anak-anak Eleanor mulai memberontak melawan ayah mereka. Karena Henry ini tuh adalah kayak control freak gitu loh guys. Dan ini tuh kayak perebutan tahta gitulah. Dan ketika anak-anaknya Henry ini memberontak ya, Eleanor ini malah mendukung anak-anaknya. Bayangin drama keluarga ini ya. Satu keluarga kerajaan isinya perang internal. Dan pada tahun 1173 terjadi pemberontakan besar melawan Henry II. Dan waktu itu Eleanor mencoba kabur untuk bergabung dengan anak-anaknya. Tapi naasnya dia ketahuan. Henry akhirnya marah besar dan Eleanor pun ditangkap. Dan hal ini mengubah hidup Eleanor. Eleanor dipenjara oleh suaminya sendiri bukan beberapa minggu, bukan beberapa bulan, tapi 15 tahun. Gila guys. Dia ini dipindah-pindahkan antar kastil dan diawasi sangat ketat. Tapi kadang dia masih diizinkan untuk muncul di acara kerajaan. Walaupun pada dasarnya dia adalah tahanan
tahanan politik. Dan yang bikin ironis ya, perempuan paling powerful di Eropa akhirnya hidup seperti tahanan. Tapi Eleanor nggak pernah benar-benar hilang, namanya masih dihormati. Pengaruhnya masih terasa, dan setelah Henry kedua meninggal pada tahun 1189, akhirnya Eleanor pun bebas. Dan begitu bebas, Eleanor langsung balik ke politik. Dan ini luar biasa ya, karena usianya pada saat ini tuh udah tua untuk standar abad pertengahan. Anaknya Richard ke-1 of England jadi raja kan. Tapi kan Richard ini sering pergi perang. Jadi siapa sih yang bantu mengurus kerajaan? Of course Eleanor. Jadi ya lagi-lagi dia bahkan mengatur administrasi kerajaan, mengumpulkan uang tebusan saat Richard ditangkap, dan menjaga stabilitas politik. Gila sih ya, Eleanor ini bener-bener sosok cewek yang luar biasa gitu loh. Gak bisa diem dia guys, walaupun udah tua pun ya, tetap dia pengen punya pengaruh gitu. Bayangin nenek-nenek umur 60-70 tahunan di abad pertengahan loh ya, dia masih keliling kerajaan untuk ngurus politik internasional. Jadi ya Eleanor ini tuh bukan orang biasa. Di masa tuanya Eleanor mulai lebih banyak tinggal di Pontefract Abbey. Tempat ini nantinya juga jadi lokasi makamnya. Dan walaupun usianya makin tua, dia tetap aktif dalam diplomasi. Dia bahkan pernah melakukan perjalanan jauh ke Spanyol untuk mengatur pernikahan cucunya. Bayangin, perjalanan ribuan kilometer di usianya yang sudah renta gitu loh. Di zaman belum ada mobil ya. Dan Eleanor meninggal pada tahun 1204, usianya kemungkinan sekitar 82 tahun. Dan itu tuh tua banget guys untuk abad pertengahan, karena mayoritas orang-orang pada masa itu bahkan nggak nyampe umurnya 50 tahun. Jadi dia memang benar-benar umurnya panjang banget. Nah, kenapa sih Eleanor of Aquitaine ini penting banget? Karena Eleanor ini bukan cuma istri raja. Dia ini adalah pewaris wilayah besar, pemain politik, diplomat, pelindung budaya, dan salah satu perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Dia hidup di dunia yang didominasi laki-laki, tapi berhasil bikin raja-raja harus memperhitungkan dirinya. Dan menariknya, selama ratusan tahun, banyak penulis sejarah mencoba untuk menggambarkan Eleanor ini sebagai wanita yang terlalu ambisius, liar, sensual, terlalu berbahaya. Tapi justru itu nunjukin satu hal, dia ini perempuan yang nggak bisa dikontrol sistem pada zamannya. Jadi, kalau ada yang bilang perempuan nggak bisa punya pengaruh besar dalam sejarah, ingat ya nama Eleanor of Aquitaine. Dia hidup di zaman ketika perempuan bahkan jarang diberi suara. Tapi dia tetap berani, dia mengambil keputusan sendiri, mempertahankan kekuasaannya, melawan orang-orang yang mencoba mengontrol hidupnya, dan bangkit bahkan setelah dipenjara belasan tahun. Hidup Eleanor ngajarin satu hal penting. Kadang dunia bakal bilang kita terlalu berani, terlalu ambisius, atau terlalu banyak mau. Padahal mungkin kita cuma sedang jadi diri sendiri dan tahu nilai diri kita. Buat para perempuan yang lagi nonton video ini, jangan takut punya mimpi besar ya. Jangan takut terlihat pintar. Jangan takut bersuara, dan jangan takut mengambil tempat di dunia ini. Karena sejarah sudah membuktikan satu perempuan dengan keberanian dan kecerdasan bisa mengubah arah dunia. Dan Eleanor of Aquitaine adalah bukti nyatanya. Anyway, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat, bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka cerita sejarah seperti ini, make sure to subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga di like, dan kalau misalnya kalian punya request lain juga boleh komen aja di bawah. I love you all and I'll see you in my next video.